Setelah memasang patok, alat berat mulai bekerja untuk membangun markas militer di tanah orang Ye. Kehadiran markas militer mengkhawatirkan warga yang pernah mengalami trauma. Takut kenapa? Kalau macam yang awal macam sekarang bu kampung hidup ini kan aman. Terus kenapa harus didirikan korem di sini? Bukankah dengan adanya korem semakin aman? Ada tentara di sini. Kalau untuk bu kampung kayaknya tidak bisa aman kalau ada tentara, paling masyarakat dipukul itu ini. Kalau bu kampung hidup begini malah saya sejahtera dan saya punya masyarakat. Apa pernah ada pengalaman buruk sebelumnya dengan tentara di daerah sini? Ada yang cerita waktu pos-pos di sini tuh di 13, 12 itu zaman katanya Patimura. Memang kasihan. Malah kita punya orang ini yang dianiaya betul, dipukul. Disuruh kerja bakti tidak mau atau lama mencari, namanya kita pangkur sagu itu butuh waktu 1 minggu. Kalau lama begitu ya paling diseret apa pukul itu. Operasi militer Indonesia di Papua dimulai tahun 1962 lewat Operasi Trikora. Tapi perlawanan bersenjata pertama di Papua baru dilakukan tahun 1965 di Manokwari. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Sejak itu, selama 60 tahun, operasi militer untuk menaklukkan Papua terus dilakukan. Salah satu operasi militer paling berdarah adalah Operasi Wibawa untuk memenangkan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1969. 643 orang tewas di Paniai. Lalu disusul 4.146 korban tewas antara tahun 1977 hingga 1978. Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 orang menjadi pengungsi pada tahun 2025 dan nyaris tak diberitakan media-media Jakarta. Jumlah pengungsi terbesar tercatat di Nduga yang mencapai 20.000 jiwa. Banyak di antaranya yang sedang hamil, seperti Jubiana, salah satu pengungsi Nduga. Tagarik mesikagi be muguruk berselari namen wane gosel bigari me egirik munene an nimbo mesle berselar nene wam darik lek prak de oi gore bangal no so ndak lo yo nandam yanet ndang no yat de nanen di ko nerwa membri wal marwa egirik munene wa tri ngel no semana o ngal siak ya ber kumbik nyak masala ore na me wo sulu ri namen wani ko semane kuman nak wani wani ndemo ko ndak misri namen bre ko lo nak no semane ne be minit waru ra kana bi ni dige war be mino pragit de laina bulan maret april yana mana kantan barang na lire na bam ne Jubiana lalu menamai anaknya Pengungsi Kogoya. Selain Jubiana, juga ada Emma dari Maibrat yang melahirkan di hutan. Sampai di kampung gini, katanya bilang ada tentara yang bangun jembatan. Saya capek itu juga pun masih tahan. Kembali lagi ke hutan lagi. Seperti itu sampai saya jatuh di tengah jalan. Orang sampai terbanting di kayu semuanya. Berasa sakit begitu. Melengkapnya tuh Domika Serli, pengungsi Wako. Masyarakat sipil dari Kampung Aitrem sementara mengungsi karena
kampungnya sementara dikuasai oleh TNI Polri. Seratusan ribu pengungsi di Papua saat ini jauh melampaui jumlah yang mengungsi ke Papua Nugini tahun 1984, yaitu 10.000 orang karena menghindari operasi militer. Bersamaan dengan operasi militer, eksploitasi sumber daya alam Papua juga dilakukan sejak masuknya tambang emas dan tembaga Freeport pada tahun 1967. Disusul perkebunan sawit awal tahun 1980-an. Lalu ada perburuan buaya untuk diambil kulitnya. Sebelumnya, ada eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni, pencarian besar-besaran kayu gaharu, atau pembukaan hutan tanaman industri. Ini belum termasuk perburuan dan perdagangan ikan arwana di selatan Papua, penebangan kayu merbau dari hutan-hutan Jayapura, emas di Blok Wabu Intan Jaya, bahkan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Dan kini, dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah, Papua dipaksa mencetak sawah, tebu untuk bioetanol, dan sawit untuk biodiesel. Inilah yang sedang menimpa keluarga Vincent dan Victor Quipalo di Merauke. Hutan mereka diambil untuk markas militer dan industri perkebunan, PT Murni Nusantara Mandiri. Satu dari 10 perusahaan yang diberi konsesi untuk menanam tebu dan memproduksi gula serta bioetanol seluas 52.000 hektar. Perusahaan ini dianggap mengambil hutan dan tanah orang-orang Ye, terutama marga Quipalo, yang memiliki hak adat terhadap 2.300 hektar hutan. Tentara? Tentara. Oh iya, tentara. Keluarga Quipalo sedang melihat apakah perusahaan semakin mengancam tanah mereka. Dan kekhawatiran itu terbukti. Iya, makanya tadi saya bilang ini dari sini saja dekat, ini sudah masuk di dalam ujung lapang ini. Ini hutan, yang ini hutan yang dorong ada bongkar sekarang ini. Ini sudah punya alat sudah dekat ini. Dekat sekali ini. Ini di sini. Nacau, kelapa itu yang jalan lama, jalan setapak ini. Dari udara, terlihat alat-alat berat semakin mendekati tanah orang-orang Ye, marga Quipalo. Keesokan harinya, Victor dan kerabatnya memberi tanda cat merah di pohon-pohon yang berada di batas tanah mereka. Tapi tanda peringatan adat ini tak diindahkan perusahaan.
2 bulan kemudian, perusahaan tetap memasuki tanah marga Kuipalo. Kami manusia, kau lihat. Tapi sudah sakit hati sekali saya kasih tahu adik. Ini sama baik ini kalau pikiran berubah lagi hari ini. Kami juga punya tangan, hanya beda rambut. Mister itu juga. Woi, buka. Tidak. Kita masuk sini. Jadi ya untuk itu seperti saya katakan tadi, apakah lebih baik kita tidak usah ada kan atau bagaimana, kita pisahkan, pisahkan dari negara ini kan. Jangankan tuh, saya kemarin bicara sama Daniel, datang sama saya dengan persoalan Kodam ini. Saya bilang, Pak Daniel, kalau lebih baik saya ngungsi ke Papua Nugini. Dia bilang, aduh Bapak jangan begitu. Ya memang, kalau tidak bisa menghargai kami, lebih baik pilihan yang itu yang saya memilih. Lebih baik saya pindah dari sini. Saya mengungsi ke Papua Nugini, di negara tetangga. Masih di laut. Apa? Karena saya bilang sama Kapolsek, Pak Agustus ini 17 Agustus saya tidak kasih naik bendera merah putih. Saya bendera ada, nanti saya taruh di meja. Bendera saya ada. Karena saya punya pikiran percuma kita ini merasa bahwa kita hidup di bawah naungan merah putih. Ternyata merah putih tidak lindungi kami. Tidak anggap kami sebagai kami rakyatnya. Dia lambang negara. Dan kami menghargai lambang negara itu. Ternyata lambang negara ini, kita bernaung di bawah lambang negara ini, kita tidak dilindungi. Hak kita tidak dihargai. Marga Kuipalo dari suku Ye terus mendapat teror dan intimidasi agar melepas tanah mereka yang hanya dihargai Rp300.000 per hektar. Tapi mereka tidak berjualan tanah. Makanya mama itu tidak suka untuk lepas tanah. Untuk apa? Baru di dalam hutan itu ada obat-obat tradisi. Itu sudah Kalau macam ada sayur juga, kita ambil sayur yang dia tumbuh sendiri. Jadi kita ini mau kemana, kalau itu sudah digusur, ya habis. Kita ini jadi penonton. Jangan sampai kita ini duduk minta di jalan. Jadi kita tidak mau seperti itu. Makanya tanah itu kita tidak melepas. Tapi mungkin orang lain tuh dia senang saja. Lebih baik saya pegang uang merah dulu. Saya bisa beli-beli itu ini. Nanti datang uang sudah habis, gembel, mau cari kemana lagi, hutan sudah habis, mau makan ikan di mana, kali sudah hancur. Enggak kemakan. Seperti Yasinta di Wanam, suara dan gerakan kaum perempuan Papua sangat nyaring dan tak bisa diabaikan. Saya sebagai perempuan tolak untuk perusahaan masuk di sini. Karena kalau saya terima anak-anak saya mau dikemanakan, mau tinggal di mana. Apapun yang terjadi saya tetap tolak. Demi tanah ini saya akan berjuang, demi saya punya anak-anak.
senyum. Yang katanya mengutamakan anak Papua, nyatanya yang kerja kebanyakan ya orang-orang Jawa. Saya sendiri orang Jawa, tapi bukan mau bicara yang tidak. Memang kenyataannya seperti orang-orang Papua itu diterbelakangkan, kurang diutamakan. Itu. Proyek food estate seperti mencetak sawah bukannya tak diikuti warga Papua.